Hari ini saya berdiri di hadapan Anda dengan tekad sekuat baja untuk mengungkap kenyataan mengerikan yang mati-matian berusaha disembunyikan oleh industri bernilai miliaran dolar. Saya menyatakan dengan tegas, sebagian besar suplemen kesehatan yang saat ini dijual secara sembarangan sebagai obat ajaib penyelamat dunia, bukan hanya penipuan yang licik, tetapi juga pembunuh senyap yang perlahan menghancurkan kesehatan jutaan orang. Saya akan bertanggung jawab penuh atas segala kecaman yang mungkin timbul akibat pernyataan berani ini. Perkenalkan, saya Dr. Agustiawan. Saya telah mengumpulkan pengalaman selama lebih dari 30 tahun di bidang perawatan kesehatan lansia, dan saya telah menyaksikan langsung ribuan tragedi kesehatan yang sebenarnya disebabkan oleh obat-obatan yang dianggap tidak berbahaya. Tahukah Anda berapa banyak pil beracun yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda setiap pagi? Kapsul berwarna-warni yang berkilau di atas meja makan pagi itu bagaikan bom waktu yang menunggu saat untuk meledak di dalam tubuh. Ada orang yang memuja vitamin D seolah-olah itu obat segala penyakit. Ada pula yang percaya buta pada seng zinc dan zat besi sebagai ramuan keabadian. Selain itu, banyak juga yang mengikuti rumor tentang ekstrak ginseng atau minyak ikan, seolah-olah itu adalah kunci emas yang akan membuka pintu umur panjang. Karena teman-teman di sekitar menggunakannya dan para ahli di internet merekomendasikannya dengan heboh, Anda tanpa sadar telah melangkahkan kaki ke dalam perangkap kematian. Selama 40 tahun berjuang di garis depan medis, puluhan ribu orang yang menderita datang mencari saya dan melontarkan pertanyaan penuh kecemasan. Dokter, saya menelan pil-pil ini setiap hari, apakah ini justru membunuh saya secara perlahan? Sebagai seorang dokter, sesuai dengan hati nurani saya, menyatakan kebenaran yang kejam ini dengan tegas. Sebagian besar suplemen kesehatan yang beredar di pasaran bukan hanya sekadar membuang uang ke sungai, tetapi juga penghancur yang merusak keseimbangan tubuh homeostasis, memicu interaksi beracun dengan obat-pengobatan, dan menciptakan komplikasi fatal yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Namun kebenaran yang menyakitkan ini tidak akan pernah diungkapkan oleh perusahaan farmasi raksasa dan kekaisaran suplemen kesehatan. Karena hal itu akan secara langsung mengancam brankas mereka yang bernilai miliaran dolar. Hari ini, berdasarkan pengetahuan yang saya kumpulkan dari 67 tahun kehidupan dan 40 tahun pengabdian medis, saya akan mengungkap 7 racun manis yang harus Anda hindari, layaknya wabah penyakit. Semua peringatan yang saya berikan diambil dari penelitian ilmiah yang ketat dan ribuan kasus nyata yang saya tangani langsung. Saya akan menjelaskannya setransparan mungkin agar Anda bisa lolos dari perangkap mematikan ini. Jika Anda menyimak sampai akhir, Anda tidak hanya akan menyelamatkan dompet Anda dari pengeluaran yang sia-sia, tetapi yang terpenting Anda akan menyelamatkan nyawa Anda sendiri dari pil kematian yang bertopeng penjaga kesehatan. Jika Anda merasa peringatan darurat ini berharga, silakan tekan tombol subscribe, berlangganan, dan like suka sekarang juga. Jangan sampai Anda melewatkan pil pengetahuan penyelamat nyawa dari seorang dokter yang telah menghabiskan seumur hidup melawan para penipu. Bagikan juga video ini kepada keluarga tercinta. Satu klik dari Anda bisa menjadi cahaya penyelamat yang membebaskan mereka dari cengkeraman produk berbahaya. Mengapa wabah suplemen kesehatan ini menyebar begitu menakutkan? Karena kita hidup di era kampanye cuci otak paling canggih dalam sejarah manusia. Setiap kali kita menyalakan TV, membuka internet, atau masuk ke saluran home shopping, ratusan pesan berbahaya seperti bersihkan pembuluh darah dalam 7 hari akhiri penuaan dengan 1 butir atau jadi Superman dalam 30 hari. Terus-menerus disuntikkan ke dalam pikiran kita. Janji-janji yang seperti narkoba mental ini memberikan pengaruh kuat terutama bagi kalangan parubaya dan lansia yang mendambakan kemandirian kesehatan dan tidak ingin menjadi beban bagi anak-anak mereka. Tragedi dimulai ketika ilusi bahwa Anda menjadi lebih sehat bertemu dengan kenyataan bahwa Anda perlahan-lahan sedang bunuh diri. Saya telah melihat banyak pasien datang dengan segenggam pil warna-warni dan bertanya dengan tatapan polos, "Dokter, kalau saya minum sebanyak ini, saya akan hidup lama kan?" Namun, kebenaran yang dingin adalah bahwa lebih dari 70% pil tersebut hanyalah sampah mahal dan sebagian lainnya adalah pembunuh bayangan yang diam-diam menghancurkan organ tubuh. Ada kasus tragis yang membuktikan fakta ini.
Ibu Lestari 68 tahun menelan 15 jenis pil setiap pagi layaknya sebuah ritual suci, tetapi akhirnya dilarikan ke UGD karena gagal ginjal dan kerusakan sistem pencernaan. Ketika dia mengetahui bahwa benda-benda yang dia puja sebagai obat ajaib ternyata adalah pelaku yang meruntuhkan tubuhnya, dia terdorong hingga ke ambang kehancuran mental karena syok. Inilah kenyataan berdarah yang sedang terjadi di banyak tempat saat ini juga. Ketika niat baik manusia bertemu dengan keserakahan perusahaan, siapapun bisa menjadi mangsa predator tak berhati nurani. Mulai sekarang, saya akan mengungkap satu persatu pembunuh tersebut, yakni suplemen kesehatan yang harus Anda hindari. Sekarang saya akan mengungkap tanpa ampun 5 suplemen kesehatan paling berbahaya yang harus Anda jauhi. Yang pertama dan jenis yang paling menakutkan yang harus saya peringatkan dengan keras tak lain adalah vitamin E dosis tinggi dan pil beta-karoten berwarna mencolok. Jutaan orang menyebut kedua zat berbahaya ini dengan nama yang terdengar hebat, super antioksidan, dan secara membabi buta percaya bahwa zat ini akan memutar balik waktu, menghapus kerutan usia, dan membasmi kanker hingga ke akarnya. Ini adalah salah satu penipuan paling kejam dalam sejarah kedokteran modern. Kenyataan pahitnya adalah sekitar 30 tahun yang lalu, dunia medis global juga jatuh ke dalam perangkap mematikan ini. Kami juga dengan naif bersandar pada hipotesis yang terdengar masuk akal. Jika radikal bebas ganas dihilangkan, kita bisa mengalahkan kanker, mengusir penyakit jantung, bahkan hidup tanpa menjadi tua selamanya. Dari kepercayaan yang salah inilah kekaisaran vitamin E, dosis tinggi, dan beta-karoten bernilai miliaran dolar tumbuh menjamur. Kampanye pemasaran yang menggoda menyebarkan janji manis di mana-mana. Satu butir sehari bisa memutar balik roda waktu, namun tragedi segera datang. Sejak pertengahan 1990-an, tsunami sains menerjang dan menyapu bersih semua ilusi indah itu. Penelitian klinis besar-besaran yang melibatkan jutaan orang di Amerika Utara, Eropa, dan Asia menghasilkan temuan yang mengejutkan. Orang-orang malang yang percaya dan mengonsumsi vitamin E dosis tinggi serta beta-karoten selama bertahun-tahun tidak pernah terselamatkan, malah terseret ke dalam pusaran kematian. Tingkat kejadian kanker melonjak tajam dan angka kematian meroket tak terkendali. Yang lebih mengerikan, beta-karoten terungkap sebagai pembunuh senyap bagi perokok. Bukannya melindungi paru-paru seperti yang dijanjikan iklan zat ini, justru menaikkan risiko kanker paru-paru ke tingkat yang mengkhawatirkan. Penemuan mengejutkan ini membuat dunia medis global gemetar ketakutan. Saya tidak akan pernah bisa melupakan wajah-wajah penuh penderitaan yang saya saksikan langsung di ruang praktik saya. Bapak Budi 71 tahun. Seorang pria lembut yang merupakan perokok ringan. Dia menelan pil beta-karoten dosis tinggi setiap hari atas saran temannya, meyakini itu menjaga kesehatannya. Dengan suara penuh harapan dia berkata kepada saya, "Dokter, setidaknya saya harus melindungi paru-paru dengan ini kan?" Kata orang-orang ini melindungi paru-paru. Namun nasib kejam menghampiri. 3 tahun kemudian dia kembali ke ruang praktik saya bukan untuk pemeriksaan kesehatan biasa, melainkan membawa surat diagnosis kanker paru-paru stadium akhir. Tentu saja kita tidak bisa menyimpulkan bahwa beta-karoten adalah satu-satunya penyebab, tetapi mengingat ribuan penelitian yang memperingatkan keterkaitan itu, hati saya serasa diiris saat menatap matanya yang putus asa. Vitamin E juga tidak kalah kejamnya. Dalam jumlah kecil, ia adalah nutrisi penting yang menjaga membran sel, tetapi ketika menjadi pil dosis tinggi yang diperkuat super, ia berubah menjadi monster sungguhan. Banyak laporan medis menunjukkan bahwa vitamin E dosis tinggi merusak sistem pembekuan darah alami tubuh, mengubah pembuluh darah otak menjadi bom waktu. Risiko pendarahan otak melonjak mengerikan. Saya tidak bisa melupakan pemandangan ini. Ibu Siti, 73 tahun, dilarikan ke UGD dalam keadaan koma akibat stroke hemoragik pendarahan otak. Selama 3 tahun sebelumnya, dia rajin menelan vitamin E dosis tinggi setiap hari dengan keyakinan itu adalah investasi kesehatan masa tua. Putrinya yang matanya merah karena menangis berbisik kepada saya, "Dokter, ibu minum obat penguat itu supaya sehat. Kenapa hal seperti ini malah terjadi? Kami sungguh tidak mengerti." Hadirin sekalian, inilah pelajaran berdarah yang harus kita ingat. Nutrisi hanya boleh ada dalam jumlah wajar dan alami saat tubuh benar-benar membutuhkannya. Jika Anda sudah makan dengan gizi seimbang,
Memaksa menelan pil dosis tinggi sama saja dengan meminum racun. Lantas, apa jalan keluar dari padang pasir penuh jebakan ini? Jika Anda benar-benar menginginkan kekuatan antioksidan, Anda harus kembali kepada Ibu Agung yang telah membesarkan umat manusia selama jutaan tahun, yaitu alam. Carilah alam, bukan pil buatan kematian. Sayuran hijau segar, buah-buahan aneka warna, dan kacang-kacangan penuh nutrisi mengandung prajurit super antioksidan yang alami. Mereka bekerja secara harmonis dan seimbang di dalam tubuh hampir tanpa efek samping. Saya selalu berkata kepada pasien, jangan jadikan lambung Anda gudang obat, tapi jadikanlah meja makan Anda gudang harta karun kesehatan. Kekuatan antioksidan sejati berasal dari makanan segar di meja makan keluarga, bukan dari pil dalam botol plastik yang dingin. Sains telah mengungkap fakta ini dengan kejam. Penelitian ATBC tahun 1996 adalah salah satu penelitian paling mengejutkan dalam sejarah medis. Mereka melacak 30 milo pria perokok yang mengonsumsi beta-karoten dalam jangka panjang dan hasilnya seperti bom nuklir. Tingkat kanker paru-paru melonjak hingga 18% dan angka kematian juga sangat tinggi. Penelitian besar lainnya, uji coba HOPE, mengungkap kebenaran yang lebih mengerikan. Vitamin E dosis tinggi bukannya melindungi sistem kardiovaskular, seperti dalam iklan malah meledakkan risiko gagal jantung dan menjadikan pembuluh darah otak sebagai bom waktu pendarahan. Fakta menyedihkannya adalah, meskipun dunia medis sudah secara resmi mengumumkan untuk tidak merekomendasikan suplemen antioksidan dosis tinggi, kebenaran mengerikan ini masih disembunyikan dari publik. Kampanye iklan masih menyebarkan pesan menggoda vitamin E, mata air awet muda, untuk kulit dan jantung, beta-karoten, perisai alami pelindung mata dan paru-paru, dan jutaan orang masih percaya buta setiap hari dengan setia menelan pil kematian itu. Saya ingin berteriak sekuat tenaga. Kembalilah ke alam. Vitamin E tersedia melimpah dalam anugerah alam. Kacang almond yang gurih, biji bunga matahari yang renyah, alpukat yang lembut, minyak zaitun murni. Makanan-makanan ini tidak hanya memberikan vitamin E, tetapi juga serat berharga, mineral penting, dan ribuan zat bioaktif yang menyajikan simfoni sempurna bagi tubuh. Begitu pula beta-karoten. Ia menunggu Anda di dalam makanan segar berwarna pelangi. Wortel oranye, cerah ubi, jalar manis labu, kuning matang bayam segar, brokoli renyah. Inilah pahlawan super sejati yang akan menjaga tubuh Anda dengan aman dan efektif. Saya masih ingat jelas kisah Ibu Ratna, 69 tahun. Setelah mengalami komplikasi kesehatan serius akibat kepercayaan buta pada pil antioksidan dosis tinggi, dia memutuskan mengikuti saran saya. Setiap kali makan, dia menyertakan setidaknya 3 jenis sayur dan buah berbeda warna. Hanya dalam 3 bulan keajaiban terjadi. Pencernaannya lancar, kulitnya merona cerah, dan yang terpenting ketakutan akan kesehatannya menghilang. Dia tersenyum lebar dan berkata, dokter membuang obat penguat dan kembali ke dapur adalah keputusan yang menyelamatkan hidup saya. Kesimpulan berdarah ini sudah sangat jelas. Antioksidan sejati ada di atas meja makan, bukan di dalam pil yang dingin. Suplemen vitamin E dan beta-karoten dosis tinggi bukan hanya sia-sia, tetapi jalan menuju bencana. Sebagai gantinya, penuhilah setiap waktu makan Anda dengan sayur dan buah aneka warna. Inilah satu-satunya strategi antioksidan yang aman dan efektif untuk menjaga nyawa. Hadirin sekalian, saya sudah menyelesaikan peringatan tentang bahaya suplemen pertama. Sekarang saya harus mengungkap kebenaran memilukan tentang suplemen kesehatan kedua. Ini adalah pembunuh senyap yang dipercaya secara buta oleh jutaan orang. Benda itu tak lain adalah suplemen kalsium. Hadirin sekalian, ini adalah musuh nomor 1 jantung Anda. Peringatan mendesak kedua yang harus saya sampaikan adalah tentang suplemen kalsium. Sering disebut sebagai obat ajaib untuk tulang dan sendi, tetapi kenyataannya tidak demikian. Kalsium, elemen inti pembentuk kerangka kita, telah diubah oleh produsen suplemen menjadi pedang bermata dua yang menakutkan. Jutaan lansia, terutama wanita pasca menopause, percaya buta bahwa mereka harus memaksa mengisi rasa haus tubuh akan kalsium demi mencegah hantu osteoporosis. Namun, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menggali kuburan bagi jantung mereka sendiri. Kenyataan dinginnya adalah begini.
Suplemen kalsium saat ini adalah salah satu produk kesehatan paling laris di apotek supermarket besar, bahkan toko daring online. Namun, di balik penampilannya yang tampak tidak berbahaya, tersembunyi jerat kematian yang hampir tidak disadari siapapun. Saya tidak akan pernah melupakan wajah seorang pasien berusia 72 tahun. Terbaring pucat di ranjang rumah sakit beberapa minggu sebelumnya, dia dengan bangga bercerita bahwa dia rajin mengonsumsi 1000 mg kalsium setiap hari selama 3 tahun. Dia percaya tulangnya akan sekeras baja. Namun nyeri dada hebat yang datang di tengah malam menghancurkan semua ilusi itu berkeping-keping. Hasil pemindaian arteri koroner sangat mengerikan. Arterinya terbungkus lapisan kalsium yang tebal seperti pipa air tua yang penuh kerak kapur. Dia berniat merawat tulang, tapi nyatanya dia sedang membunuh jantungnya perlahan-lahan. Ini bukan kasus langka, melainkan tragedi yang terjadi setiap hari di seluruh dunia. Penelitian internasional telah mengungkap kebenaran menakutkan ini. Jika Anda memasukkan kalsium dalam jumlah besar secara buatan ke dalam tubuh, kadar kalsium dalam darah akan melesat naik seperti roket. Namun kalsium berlebih itu tidak pergi ke tulang seperti yang diharapkan, melainkan mengendap menjadi plak pengapuran yang mematikan di dinding pembuluh darah. Paradoks mengerikan terjadi, tulang tetap rapuh tetapi pembuluh darah menjadi keras seperti batu. Inilah alasan mengapa orang yang mengonsumsi kalsium jangka panjang masih mengalami patah tulang, sementara di sisi lain menghadapi risiko stroke dan serangan jantung infark miokard. Sebuah penelitian di Selandia Baru terhadap ribuan wanita menunjukkan bahwa risiko serangan jantung meningkat 31% pada kelompok yang mengonsumsi suplemen kalsium. Data dari Universitas Harvard mengonfirmasi bahwa laju pengerasan pembuluh darah pada lansia yang mengonsumsi kalsium dosis tinggi menjadi 2 kali lebih cepat. Statistik kesehatan menunjukkan ribuan kasus kematian akibat komplikasi kardiovaskular setiap tahun terkait dengan penyalahgunaan suplemen kalsium. Namun, sistem kardiovaskular hanyalah satu sisi masalah. Saya masih ingat jelas sosok Bapak Hartono 76 tahun. Dia menggeliat kesakitan karena batu ginjal sebesar kacang di dalam perutnya. Selama 4 tahun dia setia meminum 3 butir kalsium sehari, percaya itu kunci emas kesehatan tulang. Hasilnya rasa sakit seperti pinggang diiris pisau dan akhirnya harus menjalani operasi darurat pengangkatan batu ginjal. Ginjalnya rusak parah karena harus memproses kalsium dalam jumlah besar setiap hari. Ini adalah keajaiban yang telah diatur oleh alam. Kalsium yang didapat dari makanan diserap tubuh secara perlahan seperti aliran sungai yang tenang. Tubuh punya waktu untuk mengatur menggunakan secukupnya dan membuang sisanya secara alami. Sebaliknya, suplemen kalsium masuk menderas ke dalam darah seperti banjir bandang, membuat tubuh kacau, dan karena tidak sempat diproses, ia mengalir ke tempat yang salah dan menyebabkan akibat mengerikan. Lantas, bagaimana cara lolos dari jerat kematian kalsium ini? Ikan teri. Makan segenggam ikan teri saja sudah bisa memberikan kalsium yang setara dengan 2 butir pil secara aman. Tahu sepotong tahu tidak hanya memberikan kalsium setara 3 tablet suplemen, tetapi juga protein dan mineral berharga. Sayuran hijau tua bayam brokoli adalah superfood kalsium dari alam. Produk susu alami, susu yogurt tanpa gula adalah sumber kalsium emas yang paling disukai tubuh. Tanpa vitamin D, sebanyak apapun kalsium yang Anda makan tidak akan berguna. Ini fakta yang tidak diketahui oleh 90% lansia. Vitamin D ibarat penjaga pintu yang menentukan apakah kalsium boleh masuk ke tulang. Berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 15,20 menit sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 4 sore, membuat tubuh memproduksi vitamin D yang cukup untuk kebutuhan sehari. Gratis, alami, dan 1000 kali lebih efektif daripada suplemen apapun. Tulang harus menerima beban agar menjadi kuat. Jalan cepat 30 menit, naik tangga, berbelanja ringan. Inilah obat terbaik untuk menguatkan tulang. Saya selalu berkata kepada pasien, daripada membeli pil kalsium, belilah sepatu olahraga. Sepasang sepatu lari bisa menyelamatkan nyawa Anda, tapi suplemen kalsium seharga jutaan rupiah bisa mendorong Anda menuju kematian. Jangan biarkan pil kalsium kecil menjadi peluru yang mengarah ke jantung Anda. Keseimbangan adalah kunci hidup dan mati. Kurang kalsium tulang jadi lemah, kelebihan kalsium jantung bisa berhenti. Ingatlah, rumus penyelamat nyawa ini, makanan alami plus rutin berjemur plus olahraga beban. 3 pilar ini akan menghadiahi Anda tulang yang kuat
dan jantung yang sehat tanpa perlu suplemen apapun. Hidup Anda jauh lebih berharga daripada sebotol pil kalsium. Buatlah pilihan bijak sebelum terlambat. Daftar ketiga suplemen kesehatan berbahaya yang ingin saya peringatkan adalah ekstrak daun ginkgo biloba. Produk ini adalah salah satu yang paling laris di apotek dan toko kesehatan di seluruh Indonesia. Kalimat iklannya selalu mentereng. Meningkatkan ingatan secara luar biasa, mencegah demensia secara efektif, bahkan memperlancar aliran darah otak sehingga daya pikir tajam seperti anak muda. Ketika mendengar kata-kata manis ini, bagaimana mungkin lansia tidak merasa cemas dan gelisah? Karena seiring bertambahnya usia, penurunan ingatan dan ketakutan akan demensia kepikunan adalah horor besar bagi siapa saja. Kenyataan yang menyedihkan adalah banyak pasien lansia yang datang ke Rumah Sakit Jakarta, tempat saya bekerja, rutin mengonsumsi ekstrak daun ginkgo. Banyak yang dengan percaya diri berkata kepada saya, "Dok, katanya kalau minum ini pasti tidak akan kena pikun." Bahkan ada pasien yang membawa kantong plastik penuh berbagai obat penguat, menunjuk ekstrak ginkgo, dan dengan wajah yakin berkata, "Ini yang paling penting. Saya wajib minum ini untuk melindungi otak." Namun sebagai dokter yang memiliki hati nurani, saya harus menyampaikan kebenaran menyakitkan ini kepada mereka. Khasiat ekstrak daun ginkgo terlalu dibesar-besarkan dan risiko potensialnya tidak diinformasikan dengan benar kepada konsumen. Pertama, mari bicara soal efektivitas sebenarnya. Puluhan tahun lalu, penelitian awal melaporkan hasil yang agak positif bahwa ekstrak ginkgo bisa meningkatkan ingatan. Penelitian-penelitian inilah yang kemudian menjadi dasar kampanye pemasaran. Namun, ketika uji klinis yang lebih besar, ketat, dan mencakup pengamatan jangka panjang, dilakukan, gambaran yang muncul sama sekali berbeda. Beberapa penelitian menunjukkan perbaikan fungsi kognitif yang sangat minim dan tidak bermakna secara statistik, sementara penelitian lain sama sekali tidak menunjukkan efek positif. Yang lebih serius, jurnal-jurnal medis paling bergengsi di dunia, termasuk New England Journal of Medicine dan JAMA, berturut-turut menyimpulkan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang cukup kuat untuk merekomendasikan penggunaan ekstrak daun ginkgo untuk tujuan pencegahan atau pengobatan demensia. Masalah yang lebih gawat sebenarnya bukan pada kurangnya khasiat, melainkan pada bahaya potensial yang tidak diketahui banyak orang. Ekstrak daun ginkgo mengandung zat yang sangat kuat menekan fungsi agregasi trombosit. Sederhananya, ini bekerja mengencerkan darah dan mengganggu proses pembekuan darah alami tubuh. Ini berarti jika orang yang mengonsumsi aspirin dosis rendah untuk perlindungan jantung atau pengencer darah seperti warfarin mengonsumsi ekstrak ginkgo, secara bersamaan risiko pendarahan tak terkendali akan meningkat drastis. Saya masih belum bisa melupakan kasus Bapak Joko. Seorang pensiunan guru SMA berusia 74 tahun, dia rutin mengonsumsi ekstrak ginkgo selama 2 tahun dengan harapan bisa menulis memoar dengan ingatan yang baik. Suatu hari saat jalan pagi di taman kota, dia sedikit terpeleset dan kepalanya terbentur batu kecil. Sekilas tampak seperti kecelakaan sepele, tapi darah dari luka di kepalanya tidak mau berhenti. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter menemukan bahwa dia mengalami pendarahan otak serius dan darahnya sulit membeku. Akhirnya dia harus menjalani operasi otak yang rumit dan butuh waktu hampir 6 bulan untuk pulih. Kasus menyedihkan lainnya adalah Ibu Sari, 65 tahun, seorang ibu rumah tangga yang baik hati di kawasan Jakarta Selatan. Dia mulai minum ekstrak ginkgo setiap hari atas saran teman untuk melindungi otak di masa tua. Namun ketika dia pergi ke dokter gigi hanya untuk mencabut satu gigi berlubang darah dari lukanya, tidak berhenti selama berjam-jam. Dokter gigi mencoba berbagai cara untuk menghentikan pendarahan, tapi gagal, dan akhirnya dia harus dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan darurat. Setelah diselidiki, inti masalahnya adalah ekstrak ginkgo yang dia minum setiap hari. Saya masih ingat dia berkata dengan suara gemetar sambil menangis, "Saya minum cuma karena katanya bagus untuk ingatan. Kenapa jadi begini saya tidak tahu." Hadirin sekalian, kita harus mengakui satu kebenaran sederhana namun penting. Masalah demensia dan penurunan ingatan tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan satu jenis obat saja. Malah mempercayai ekstrak ginkgo secara buta bisa memicu risiko kesehatan yang tidak perlu, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit jantung darah tinggi atau sedang minum obat pengencer darah. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah demensia dan menjaga kesehatan otak?
Jawabannya ada pada gaya hidup yang terbukti secara ilmiah yang efeknya jauh lebih kuat dan tahan lama daripada obat apapun. Pertama, aktivitas fisik teratur. Penelitian menunjukkan olahraga rutin memperbaiki aliran darah ke otak secara nyata, memicu pembentukan sel saraf baru, dan memperlambat proses penurunan kognitif. Hebatnya tidak perlu olahraga berlebihan. Jalan cepat 30,40 menit setiap hari saja sudah memberikan efek luar biasa. Kedua, stimulasi otak lewat belajar. Otak itu seperti otot, jika tidak dipakai akan menyusut. Membaca, belajar bahasa asing, bermain catur teka-teki, atau belajar alat musik baru adalah cara ampuh memperkuat jaringan saraf dan menjaga kelenturan otak. Ketiga, menjaga hubungan sosial yang positif. Kesepian dan isolasi sosial terbukti menjadi faktor risiko yang mempercepat penuaan otak. Mengobrol dengan teman dan keluarga serta aktif dalam kegiatan masyarakat adalah obat terkuat untuk melindungi otak. Untuk memperjelas ketidakefektifan ekstrak ginkgo, saya akan membagikan hasil penelitian ilmiah terbesar yang pernah dilakukan. Penelitian paling terkenal dan berwibawa adalah studi Game Ginkgo Evaluation of Memory yang didanai oleh NIH, Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat. Penelitian raksasa ini melibatkan lebih dari 3.000 lansia dengan usia rata-rata 79 tahun. Peserta dibagi secara acak ke dalam kelompok yang minum 120 mg ekstrak ginkgo standar setiap hari dan kelompok yang minum placebo obat kosong. Pemantauan dilakukan selama 6 tahun. Hasil akhirnya mengejutkan. Tidak ada perbedaan yang bermakna secara statistik dalam tingkat kejadian demensia antara kelompok yang minum ginkgo dan kelompok placebo. Artinya, penggunaan jangka panjang pun sama sekali tidak terbukti memberikan efek pencegahan. Studi serupa di Eropa pada pasien dengan gangguan kognitif ringan juga menunjukkan hasil sama. Meskipun minum ekstrak ginkgo jangka panjang, tidak ada perbedaan fungsi kognitif yang jelas dibandingkan kelompok kontrol. Akhirnya, semua lembaga kesehatan dan asosiasi neurologi berwibawa di dunia sepakat bahwa tidak ada dasar yang cukup untuk merekomendasikan ekstrak ginkgo demi pencegahan atau pengobatan demensia. Lalu timbul pertanyaan, jika sains sudah menyatakan ekstrak ginkgo tidak efektif, mengapa jutaan orang di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, masih mencari dan menggunakannya? Jawabannya terletak pada psikologi konsumen dan strategi pemasaran yang licik. Pesan iklan secara cerdas menyasar kecemasan terbesar manusia di masa tua. Bagaimana kalau saya kena pikun? Ini adalah ketakutan yang bisa dirasakan siapa saja yang bertambah tua. Kampanye pemasaran menyusup ke dalam ketakutan ini dengan janji manis dan penuh harapan. Namun fakta ilmiahnya dingin dan kejam. Efeknya hampir tidak ada, sementara risiko pendarahannya nyata. Jadi bagaimana kita bisa memiliki otak sehat dan menjauhi kepikunan? Sebagai orang yang sudah 40 tahun menjadi dokter dan kini berusia 67 tahun, saya sangat menyarankan kebiasaan hidup berikut. Jadikan jalan kaki kebiasaan suci. Berjalan kaki tidak hanya meningkatkan aliran darah ke otak, tapi juga memicu lahirnya sel saraf baru. Jalan kaki rutin 30,45 menit sehari bisa memperlambat penurunan kognitif secara signifikan. Tantang otak dengan aktivitas intelektual, membaca koran dengan suara keras, belajar bahasa baru, permainan asah otak melukis, atau belajar musik adalah cara bagus memperkuat jaringan saraf. Pasien saya, Ibu Suryani, mulai belajar bahasa Inggris dan melukis setelah usia 72 tahun dan fungsi kognitifnya terjaga jauh lebih baik dibanding teman sebayanya. Pelihara hubungan sosial. Kesepian adalah musuh terbesar otak. Sering bertemu teman, mengobrol dengan keluarga, dan ikut kegiatan lingkungan adalah obat terkuat mencegah demensia. Penelitian menunjukkan lansia yang aktif secara sosial memiliki risiko demensia 40% lebih rendah. Terapkan pola makan ilmiah, diet Mediterania yang berfokus pada sayur segar, buah ikan, minyak zaitun, dan kacang-kacangan terbukti efektif melindungi otak. Sebaliknya, gula, makanan olahan, dan makanan cepat saji adalah faktor yang mempercepat penuaan otak. Saudara-saudara terkasih, pencegahan demensia tidak dimulai dari obat mahal, tapi dari bagaimana kita menjalani hidup setiap hari. Ekstrak ginkgo bukanlah kunci ajaib seperti yang digembar-gemborkan pemasaran. Jalan kaki, belajar bersosialisasi, dan pola makan yang benar. Inilah saran paling pasti dan aman yang bisa saya berikan setelah 40 tahun mengabdi di dunia medis.
Sekarang saya harus mengungkap obat penguat keempat yang diam-diam menghancurkan ginjal jutaan orang. Itu adalah bubuk protein dosis tinggi, benda yang diagung-agungkan sebagai ramuan panjang umur bagi lansia. Fakta yang akan segera Anda dengar akan membangunkan Anda dari ilusi berbahaya ini. Awalnya bubuk protein adalah senjata bagi anak muda pecinta gym untuk membesarkan otot, namun kini digunakan secara sembarangan oleh lansia dengan kepercayaan buta bahwa itu bisa mencegah penyusutan otot. Di saluran TV media sosial di mana-mana, pesan seperti protein adalah kunci kesehatan. Lansia makan protein tiap hari tidak akan tua, selamanya bergema bagaikan hipnotis massal. Namun di balik kemasan yang memikat itu, mengintai jerat kematian yang hampir tak disadari siapapun. Benar, protein sangat penting bagi kelangsungan hidup, terutama saat menghadapi risiko penyusutan otot sarkopenia akibat penuaan. Namun bencananya bermula dari pemikiran makin banyak makin bagus. Orang-orang mulai menumpahkan bubuk protein industri dalam jumlah besar ke dalam tubuh mereka. Saya masih tidak bisa melupakan Bapak Tono 74 tahun yang tubuhnya membengkak di ranjang rumah sakit sambil meneteskan air mata putus asa. Setelah menonton acara kesehatan di TV dia, dengan antusias mengonsumsi 2 sendok besar bubuk protein setiap hari, yakin ototnya akan kekar seperti masa muda. Namun mimpi buruk datang hanya dalam 3 bulan. Kelelahan ekstrem muntah tak henti, dan hasil pemeriksaan yang bagaikan petir di siang bolong, fungsi ginjalnya rusak parah. Kedua ginjalnya hancur berkeping-keping oleh kelebihan protein yang dia yakini sebagai obat dewa. Ini bukan kasus tunggal, melainkan tragedi yang terjadi diam-diam setiap hari. Penelitian medis telah berulang kali memperingatkan bahwa penyalahgunaan bubuk protein pada lansia membawa risiko fatal bagi mereka yang sudah memiliki bom waktu seperti darah tinggi, diabetes, atau gagal ginjal ringan. Menumpahkan protein tambahan sama saja menyiramkan bensin ke dalam api. Ginjal, organ ajaib penyaring racun, akan kelelahan dan akhirnya tumbang karena harus memproses gunung protein yang berlebihan. Jika ginjal runtuh, hitungan mundur kematian dimulai. Tapi bencananya tidak berhenti di situ. Bubuk protein industri tidak seperti yang dijanjikan iklan, tidak hanya berisi protein. Itu adalah koktail beracun yang mengandung pemanis buatan, bahan kimia tambahan, bahkan logam berat mengerikan seperti timbal dan kadmium. Zat-zat ini menumpuk dalam tubuh dan menjadi pembunuh senyap pemicu kanker. Beberapa tahun lalu penemuan timbal dan kadmium yang melebihi batas aman pada berbagai produk bubuk protein impor mengejutkan dunia medis. Itu benar-benar racun. Apakah Anda rela menjadikan tubuh Anda tempat pembuangan limbah kimia hanya karena percaya pada kalimat iklan yang berkilau? Lalu bagaimana cara lansia memenuhi kebutuhan protein dengan aman dan efektif? Jawabannya bukan pada kaleng protein mahal, tapi ada di rumah di dapur Anda. Saya selalu berkata pada pasien, otot yang kuat tidak dibuat dari kaleng bubuk protein, tapi dari meja makan. Telur rebus segar, ikan laut, tahu yang lembut, tempe, aneka kacang-kacangan, daging tanpa lemak segar. Inilah pasukan protein yang sesungguhnya. Terutama tahu dan tempe, selain mudah dicerna, juga mengandung antioksidan, pelindung pembuluh darah sehingga menjaga kesehatan secara menyeluruh, bukan cuma protein semata. Saya masih ingat jelas cerita nenek ini. Seorang nenek berusia 80 tahun memutuskan berhenti minum bubuk protein setelah sahabat karibnya harus cuci darah akibat penyalahgunaan protein sintetis. Sebagai gantinya, setiap pagi dia makan 1 butir telur rebus, setengah potong tahu atau tempe, dan 2 potong ikan di meja makan bersama keluarga. 1 tahun kemudian, keajaiban terjadi. Ototnya tidak hanya membaik, tapi jauh melampaui teman-temannya yang tergila-gila pada bubuk protein. Fungsi ginjalnya stabil, layaknya anak muda. Dia tersenyum lebar dan berkata, "Dokter, sekarang saya lebih percaya masakan rumah daripada bubuk protein asing itu. Makanan buatan rumah itulah yang benar-benar membesarkan manusia." Tolong buka mata Anda dan sadari kebenaran ini. Protein jelas dibutuhkan tubuh, tapi menyuntikkan bubuk dosis tinggi sama dengan bunuh diri perlahan. Bagi lansia ini bisa menjadi vonis mati bagi ginjal yang berharga. Jika Anda benar-benar ingin menjaga otot dan kesehatan menyeluruh, kembalilah ke makanan alami di meja makan keluarga. Itulah satu-satunya jalan yang aman, efektif, dan berkelanjutan. Jalan yang sama yang telah menopang nenek moyang kita selama ribuan tahun.
Terakhir, produk kelima dan yang paling berbahaya yang wajib saya ungkap adalah paket multivitamin yang digunakan tanpa kontrol. Saat ini banyak sekali produk yang membanjiri pasar dengan nama mentereng seperti paket kesehatan komplit, solusi nutrisi sempurna, di mana puluhan bahkan ratusan jenis nutrisi dimasukkan sembarangan ke dalam kotak warna-warni. Kalimat iklannya selalu berbisik manis. Dapatkan keseimbangan nutrisi sempurna hanya dengan satu bungkus setiap hari. Lupakan kekhawatiran kesehatan, cukup telan semuanya sekaligus. Namun hadirin sekalian, kenyamanan manis inilah yang menjadi perangkap paling mengerikan yang dibuat industri suplemen untuk menguras dompet dan menghancurkan kesehatan kita. Kenyataan yang mengejutkan adalah banyak orang menelan segenggam multivitamin semacam ini setiap pagi tanpa rasa khawatir, sedikit pun bahkan bangga, merasa telah membuat keputusan cerdas. Dalam hati mereka berkata, sekarang tidak perlu khawatir kekurangan nutrisi apapun. Saya sudah melengkapi semuanya. Namun dari sudut pandang medis, paket suci ini adalah campuran kacau dari bahan-bahan yang tumpang tindih secara tidak perlu. Zat yang sama sekali tidak dibutuhkan, bahkan komponen beracun yang bisa memberikan beban mengerikan pada hati, ginjal, dan seluruh sistem metabolisme. Di ruang praktik, saya sering bertemu korban malang dari demam multivitamin ini. Seorang pasien wanita berusia 67 tahun, pensiunan pegawai bank, mengonsumsi paket berisi 15 butir pil setiap hari demi kesehatan masa tua dan mengatasi kelelahan kronis. Dia percaya sedang melakukan hal terbaik untuk tubuhnya. Namun hanya dalam 3 bulan, hasil tes darahnya mengerikan. Enzim hatinya melonjak ke tingkat bahaya. Setelah ditelusuri, ternyata vitamin A dosis super tinggi dan berbagai ekstrak herbal tak jelas telah mengubah hatinya menjadi medan perang. Dia berbisik dengan mata ketakutan, "Dokter, saya minum ini supaya sehat, kenapa saya malah menghancurkan diri saya sendiri?" Kasus menyeramkan lainnya adalah Bapak Joko, nama disamarkan 73 tahun. Dia sedang rutin minum obat resep yang tepat untuk darah tinggi dan diabetes tipe 2. Tapi dia menginginkan efek yang diperkuat, jadi dia menambahkan paket multivitamin yang berisi ekstrak ginkgo omega, 3 dosis tinggi ekstrak bawang putih konsentrat, dan segala macam bahan lainnya. Masalahnya, semua bahan ini memiliki efek pengencer darah yang kuat. Hasilnya mengerikan. Pendarahan kecil dari gusinya tidak mau berhenti sehingga perawatan gigi sederhana pun berubah menjadi operasi berbahaya yang rumit. Inilah hasil tragis ketika obat pengobatan dan suplemen berinteraksi secara berbahaya dan menimbulkan komplikasi tak terduga. Hadirin sekalian, karena mabuk oleh janji manis iklan, kita sering melupakan kebenaran mendasar. Nutrisi dirancang untuk diserap dari makanan alami, bukan dari pil buatan yang dingin. Memaksa menelan paket multivitamin bukannya menjamin kesehatan, malah bisa berubah menjadi serangan yang merusak. Ketika bahan-bahan yang tak sanggup ditanggung, tubuh masuk, sekaligus hati kelelahan mendetoksifikasi racun berlebih, ginjal rusak menyaring limbah berbahaya, dan lambung harus menahan badai kimia. Lalu bagaimana kita bisa lolos dari perangkap berbahaya ini? Saya selalu berkata tegas kepada pasien, jangan pernah tertipu oleh nama mentereng seperti multivitamin all-in-one atau solusi kesehatan satu pintu. Hanya ketika kekurangan nutrisi tertentu sudah dibuktikan secara medis, barulah Anda boleh melengkapinya dengan dosis yang tepat di bawah pengawasan ketat dokter ahli. Contohnya, jika khawatir osteoporosis, karena usia suplementasi kalsium dan vitamin D dalam jumlah wajar mungkin disarankan. Jika pola makan sangat kurang sayuran suplementasi vitamin C mungkin diperlukan. Bagi vegetarian murni, jangka panjang vitamin B12 bisa jadi pilihan masuk akal. Namun sebagian besar kebutuhan nutrisi lainnya bisa dan harus dipenuhi lewat pola makan seimbang dan gaya hidup ilmiah. Inti yang harus kita ingat adalah personalisasi perawatan kesehatan. Tubuh setiap orang adalah semesta yang unik dengan kebutuhan dan karakteristik berbeda. Berkonsultasi dengan ahli dan memilih hanya yang benar-benar dibutuhkan seminimal mungkin adalah satu-satunya jalan bijak dan aman. Kalimat iklan manis yang bilang, selesaikan semua masalah kesehatan sekaligus hanyalah godaan komersial tanpa dasar medis apapun. Tolong tetaplah waspada. Lindungi diri Anda dari perangkap mematikan ini. Hadirin sekalian, hari ini saya telah membagikan pengalaman yang saya kumpulkan dari 67 tahun hidup dan lebih dari 30 tahun sebagai dokter. 5 suplemen kesehatan yang sangat tidak boleh
digunakan sembarangan adalah vitamin E dan beta-karoten dosis tinggi, suplemen kalsium yang berlebihan, ekstrak daun ginkgo biloba, bubuk protein dosis tinggi, multivitamin paket yang digunakan membabi buta. Kelimanya bukannya berguna, malah bisa merusak kesehatan Anda. Kesehatan tidak ada di dalam pil. Kesehatan ada pada makanan di atas meja langkah kaki yang berjalan setiap hari, vitamin D yang disintesis di bawah sinar matahari dan tawa bersama orang-orang tercinta. Inilah prinsip yang seumur hidup saya tekankan kepada pasien dan diri saya sendiri. Jika video ini memberikan sedikit saja pencerahan bagi Anda, silakan tekan tombol subscribe, berlangganan, dan like suka sekarang juga. Itu sepenuhnya gratis, tapi merupakan cara paling pasti agar Anda bisa terus mendapatkan informasi kesehatan berharga langsung dari dokter seumur hidup. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar saat video baru diunggah, Anda bisa langsung menontonnya dan tidak melewatkan cara menjaga kesehatan. Hadirin sekalian, hari ini saya Dr. Agus Setiawan di Saluran Sehat. Itu menyenangkan, berani mengungkap kebenaran menyakitkan yang tidak akan pernah diberitahukan oleh industri suplemen. Itu adalah pengalaman yang dibangun dari air mata dan darah selama puluhan tahun di garis depan medis. 5 pembunuh senyap yang baru saja saya ungkap. Vitamin E, beta-karoten dosis tinggi bagai pisau yang menyayat jantung penyalahgunaan kalsium, bagai peluru yang menembak pembuluh darah, ekstrak ginkgo bagai racun yang merusak otak, bubuk protein dosis tinggi bagai palu yang menghantam ginjal, dan multivitamin sembarangan bagai bom waktu semuanya, bukan hanya tidak berguna tapi bisa menghancurkan kesehatan Anda. Tanamkanlah dalam hati, kesehatan sejati bukan ada di dalam pil berkilau atau kotak suplemen mahal. Kesehatan sejati ada pada makanan alami di meja makan keluarga, langkah kaki di jalan yang biasa kita lewati setiap pagi, vitamin D luar biasa yang disintesis dari sinar matahari gratis, dan yang terpenting di dalam tawa yang meledak bersama keluarga. Itulah obat panjang umur terbaik yang tidak bisa diciptakan oleh perusahaan farmasi manapun. Ini adalah filosofi hidup yang saya praktikkan seumur hidup dan saya sampaikan kepada ribuan pasien. Jika peringatan darurat ini telah menyadarkan Anda, tolong tekan subscribe dan like sekarang. Tindakan kecil ini gratis, tapi akan menjadi tiket emas bagi Anda untuk terus mengakses informasi kesehatan berharga yang telah saya kumpulkan dan verifikasi selama puluhan tahun menjadi dokter. Jangan lupa nyalakan notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan melewatkan satupun pil pengetahuan ini yang bisa membuat perbedaan antara hidup dan mati dalam pilihan kesehatan masa depan Anda. Dan saya punya permohonan tulus kepada Anda. Tolong beranikan diri untuk membagikan pengalaman nyata Anda di kolom komentar. Jika Anda punya pengalaman lepas dari maut setelah berhenti mengonsumsi suplemen tak berguna, atau menemukan kebiasaan hidup sederhana yang berefek luar biasa, pengalaman itu bisa menjadi pelita bagi ribuan orang yang tersesat dalam iklan palsu. Satu komentar tulus dari Anda bisa menjadi benih keajaiban yang mengubah total masa tua seseorang yang kini sedang berada di persimpangan hidup dan mati. Pilihan bijak dan tindakan kecil Anda hari ini adalah kunci emas menuju kehidupan yang sehat dan penuh vitalitas. Saya akan terus menghadirkan video berisi kisah jujur dan pelajaran berharga di masa depan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia.